Seperti juga dunia sinetron, dunia menyanyi juga menjadi lahan yang menjanjikan bagi para artis ini. Jika dihadapkan pada pilihan karir, profesi manakah yang akan mereka pilih? Sekarang ini kan Tia kan dalam tahap mencari Tia kemana sih lebih cocoknya gitu ya. Aku kan sinetron juga baru mulai, nyanyi baru mulai, MC juga baru mulai banget kan. Nah, maksud Tia tuh apa? Aku pengen tahu di mana sih bidang aku yang karena kan ini 3 berhubungan gitu loh. Kalau kita menjadi seorang Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan infotainment paling bergengsi, Cek dan Recheck. Masih dalam suasana tahun baru dan bulan puasa, semoga kehadiran Cek dan Recheck dapat memberikan kebahagiaan di rumah Anda. Dan pemirsa, sekarang kita langsung saja simak kilasan-kilasan tayangan untuk sore ini. Pemirsa, belakangan ini banyak muncul penyanyi-penyanyi baru dengan kualitas suara pas-pasan. Musisi Yovie Widianto dianggap pencipta lagu bertangan dingin yang dapat mengorbitkan para penyanyi karbitan itu. Satu lagi artis yang disebut-sebut wanita dengan millennium look, dialah penyanyi R&B Shania. Di balik kecantikan dan popularitasnya, ternyata Wanda Hamidah adalah sosok wanita pemerhati lingkungan sosial. Di usianya yang relatif muda, ia telah menjadi pengurus sebuah yayasan yatim piatu dan anak-anak jalanan. Jangan lewatkan pula pemirsa berita-berita singkat kegiatan para artis dalam agenda selebriti. Sejumlah artis beken mengikuti acara puncak dari rangkaian acara Cinta Ramadan. Mereka menceritakan tentang pengalaman saat mengikuti sholat tarawih. Di akhir acara pemirsa dapat Anda simak bisnis sejumlah artis yang membuka bazar menjelang lebaran ini. Pemirsa, belakangan ini banyak bintang sinetron dan para model menyeberang ke tarik suara. Tidak hanya bermodalkan wajah cantik dan nama beken, jadilah mereka penyanyi. Dan musisi Yovie Widianto adalah pencipta lagu yang menuai keberuntungan dengan lahirnya penyanyi karbitan tersebut. Ia kebanjiran order untuk mencipta lagu bagi para penyanyi pendatang baru. Pemirsa, belakangan ini semakin banyak penyanyi-penyanyi baru bermunculan di dunia musik Indonesia. Ada yang memang memiliki kualitas suara prima, tapi ada pula yang hanya berbekal dengan vokal pas-pasan. Di antara penyanyi pendatang baru itu terdapat nama sejumlah artis yang sebelumnya telah lebih dulu dikenal sebagai model atau bintang sinetron. Kehadiran mereka inilah yang banyak mendapat kritik tajam. Kemampuan olah vokal mereka diragukan dan dianggap mereka hanya bermodalkan wajah cantik dan nama beken. Iya sih emang sih underestimate gitu ya. Gitu. Kalau kayak gitu karena kita awal dari model, pasti banyak yang bilang kita tuh model tampang aja gitu. Tapi justru di situ tantangan kita buat kita. Yang jadinya kita jadi terus latihan dan malah mencoba untuk memberi yang terbaik. mereka ngomong gitu pertama ada benernya ya, tapi di sini aku aku nggak mengharapkan besar ingin jadi penyanyi profesional, enggak. Aku mengharapkan tuh bisa jadi entertainer. Aku bener-bener pengen jadi entertainer di segala bidang gitu. Ya, so what gitu loh, kalau emang gue modal tampang tapi kenapa gitu loh. Tapi di samping, kita modal tampang kan kita juga belajar yang bener-bener sama bukan, guru yang main-main. Kita bener-bener kalau aku sih belajarnya sama guru yang bener-bener serius gitu loh dan aku ambilnya sekarang, pop sama klasik. Saya belum tahu karena juga saya baru keluar sekarang. Lihat nanti hasilnya aja bagaimana. Memang banyak yang meragukan kemampuan menyanyi mereka. Orang berasumsi terjunnya mereka ke dunia tarik suara hanyalah aji mumpung. Tanggapan sinis masyarakat ini berdampak langsung pada rasa percaya diri pada artis ini. Kalau untuk masalah yang dicemooh sama diragukan sih ya, kita udah kebal gitu loh. Cuma kalau rasa minder itu masih ada gitu, terutama kalau misalnya lagi ngumpul gitu sama artis-artis, penyanyi-penyanyi yang udah ngetop gitu, yang bener-bener udah senior banget itu, kalau aku sih masih ngerasanya kayaknya, aduh I'm still nothing gitu loh. Aku masih nggak percaya. Istilahnya aduh suara Tia kan nggak bagus gitu. Penyanyi yang lain kan suaranya bagus apalagi kalau disuruh show atau live gitu ya. Ada takutnya tuh Mbak setengah mati ya. Dengkul gue gemeteran. Gue yang tiba-tiba lupa dialog. Gimana sih yang bisa kayak gitu? Tapi untung selama show ini sih belum ada yang gagal. Cuma Tia ngerasa nggak pede banget sama suara. Ya kita ngerasain alhamdulillah ya emang ada kemajuan walaupun mungkin nggak tau tiba-tiba jebret gitu loh jadi seorang Harvey atau kita nyanyiin AB3 gitu kayaknya enggak gitu, cuma mungkin untuk proses kesananya kita emang mesti jatuh bangun dulu terus mesti dibilang jelek dulu baru kita mau maju gitu. Sebagian dari mereka terjun ke dunia menyanyi karena faktor kebetulan. Tia Ivanka misalnya, secara tidak sengaja ia ditawari oleh Didi Rahman. Aku nyanyi diajak sama Didi Rahman tuh yang punya kerjaan pertama kali mak comblang kita tuh orang.
Dia bilang, "Tia, kamu mau nyanyi nggak?" Terus gue yang shock gitu, ditawarin nyanyi, kabur akhirnya, kabur tapi dikejar lagi. "Nggak, Di, suara gue cempreng." Gue bilang, "Gila lu denger gue suara gue aja lo kabur." Nyokap gue aja suka kabur, gimana lo denger gue nyanyi yang ada pecah-pecah kemana-mana. Terus kata Didi, "Enggak, kamu bisa, kamu bisa." Seperti juga dunia sinetron, dunia menyanyi juga menjadi lahan yang menjanjikan bagi para artis ini. Jika dihadapkan pada pilihan karir, profesi manakah yang akan mereka pilih? Sekarang ini kan Tia kan dalam tahap mencari Tia kemana sih lebih cocoknya gitu. Aku kan sinetron juga baru mulai, nyanyi baru mulai, MC juga baru mulai banget kan. Nah, maksud Tia tuh apa? Aku pengen tahu di mana sih bidang aku yang, karena kan ini tiga berhubungan gitu loh. Kalau kita menjadi seorang entertainer tuh ini tiga ini nggak bisa dilepaskan. Tapi toh nanti suatu saat di saat aku disuruh milih salah satu gitu, aku pasti akan milih salah satu. Karena kalau nekunin tiga-tiganya mau kita dalemin, kayaknya tuh perlu proses dan sementara pasti schedule bentrok. Yang ada nggak bisa tiga-tiganya gitu. Jadi harus satu itu makan waktu yang lama. Kita sih pingin eksis dulu di dunia nyanyi. Kita benar-benar pengen konsentrasi dulu di nyanyi ini sampai benar-benar mateng banget. Kayaknya nggak bisa dipisahin gitu loh antara nyanyi dengan sinetron. Mungkin suatu hari nanti saya nggak tahu sinetron bakalan jadi pensupport dari nyanyi buat saya sih. Nanti mungkin kalau sekarang kan nyanyi support sinetron yang utamanya. Mungkin nanti akan dibalik suatu hari nanti mungkin. Sebetulnya saya suka dua-duanya. Sinetron saya juga suka, saya juga suka menyanyi. Kalau saya tidak suka, saya tidak akan lakukan gitu. Jadi kalau memang dua-duanya bisa merupakan satu kesinambungan tuh akan sangat bagus. Cuma yang pertama kali saya harus mencintai dulu dunia yang saya geluti. Selain kualitas vokal, kesuksesan para penyanyi kagetan ini juga ditentukan lewat lagu yang dinyanyikan. Musisi Yovie Widianto disebut-sebut sebagai pencipta lagu bertangan dingin dalam mengorbitkan para penyanyi baru ini. Itu sebabnya ketika banyak bermunculan penyanyi baru, Yovie Widianto kebanjiran order. Banyak sekali sebenarnya, tapi tidak semua saya bisa kerjakan karena saya tidak sanggup, dalam pengertian bahwa saya tidak bisa mengeksploitir suaranya ternyata gitu, nggak semuanya berhasil. Saya punya prinsip bahwa arranger yang baik atau komposer yang baik itu tidak boleh diskriminasi, tidak boleh kita memilih hanya penyanyi yang bagus saja. Kalau kita memilih penyanyi yang bagus saja, kadang-kadang lagu itu terangkat oleh penyanyi yang bagus. Tapi kalau lagu itu tanpa indah dinyanyikan oleh siapapun yang kadang-kadang sumber dayanya tidak terlalu unggul sekalipun, itu menunjukkan bahwa kita telah berhasil melakukan sesuatu dengan baik sebagai arranger atau komposer. Selanjutnya tanggung jawab profesi mereka. Kalau mereka tidak punya tanggung jawab profesional, saya sudah mengangkatnya dari sisi aransemen, dari lagu, dengan bantuan teman-teman tentunya berhasil mengangkat sebuah grup baru atau nyanyi tiba-tiba dia tidak menjaga kualitasnya, tidak pernah latihan misalnya, atau ya kurang bertanggung jawab lah pada profesinya, itu tanggung jawab mereka gitu. Meski sebagian penyanyi baru yang meminta lagu kepada Yovie merupakan artis yang sudah beken, bukan berarti Yovie tidak memiliki kesulitan. Karena sebelumnya Yovie harus mengetahui karakter vokal sang calon penyanyi. Kalau ada yang wah ini suaranya kurang bagus tapi unik, tipis, terus menarik, belum ada, itu saya lebih tertantang untuk saya coba create dengan suasana color yang baru ini, warna yang menarik ini. Jujur saja tidak selalu berhasil, tapi ini kehidupan. Jadi saya selalu tertantang untuk berbuat sesuatu. Sebagai pencipta lagu, keberhasilan penyanyi yang membawakan lagunya merupakan tolak ukur prestasi tersendiri bagi Yovie Widianto. Biasanya saya minta waktu sama produsernya atau produser yang akan merilis album mereka. Saya coba buat seminggu dengan karakter suara yang telah saya rekam. Ya saya di komputer saya atau di keyboard saya sampling, saya dengarkan. Kadang-kadang juga nggak berhasil. Aduh gagal nih, gue jelek nih buat ini. Tapi kalau misalnya wah ini oke deh, ini layak dengar dan terbukti lagunya hits misalnya, itu merupakan parameter untuk saya. Artinya kalau misalnya lagu ini tidak hit sama sekali, berarti itu gagal. Pemirsa, kini kita telah memasuki tahun milenium baru. Dan satu lagi artis yang disebut-sebut sebagai artis milenium look, dia adalah penyanyi R&B Shania. Langsung saja kita recek wanita berambut kriwil ini tentang penampilan yang selalu heboh di setiap kesempatan. Pemirsa, penampilan artis satu ini di setiap kesempatan memang selalu heboh. Selain rambutnya yang dikepang kriwil-kriwil, Shania pun kadang tampil dengan kacamata besar warna-warni. Dalam soal kostum panggung pun, Shania termasuk artis yang berani melawan arus. Tidak salah jika penyanyi asal Tasikmalaya ini mendapat sebutan artis dengan millennium look. Kalau menurut saya sih pakaian saya ini di setiap saat, di setiap tahun, di setiap waktu tuh bisa dipakai terus. Jadi buat saya ini pakaian saya bukan istilahnya
patokan jadi wanita milenium gitu loh. Jadi buat saya milenium itu ya apa yang saya pakai hari ini, kemarin dan yang akan datang. Cara berpakaian Sania seringkali disebut-sebut penuh sensasi. Tetapi menurut wanita berkulit putih ini penampilannya biasa-biasa saja. Terkadang banyak pula yang menganggap kalau cara berpakaian Sania itu agak-agak aneh. Ada satu kebanggaan aja, maksudnya ternyata yang mungkin sebagian orang pikir ini freak atau mungkin sebagian orang bilang aneh, ternyata ada pengikutnya juga gitu. Jadi ya syukurlah, bersyukur aja ya. Berarti mereka lebih ekspresif sebenarnya. Menurut Sania, ia telah lama mendengar tahun ini digembar-gemborkan sebagai tahun milenium. Lalu apa tanggapan Sania sendiri tentang tahun milenium tersebut?